Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, karena masih situasi pandemi, maka materinya masih lewat YouTube. Walaupun minggu lalu kita sudah selingin dengan pertemuan langsung. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya ya. Ini silabus kita masih sama seperti awal. Dan kemarin kita sudah diskusi, sudah membahas sampai bauran pemasaran. Nah, kali ini saya ingin membahas atau diskusi mengenai manajemen penjualan dan medical representatif. Nah, mungkin dua hal ini nggak asing ya, terutama yang medical representatif ini yang memang bidang kita banget gitu loh. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin menyelipkan ini tentang kualitas-kualitas lulusan dari perguruan tinggi yang seperti apa sih yang nantinya itu diharapkan oleh para penerima kerja, penerima pekerja. Nah, ternyata bagi teman-teman yang sangat ngejar sekali IP, ternyata IP itu hanya di posisi ke-17. Tapi bukan berarti IP nggak penting, sama pentingnya, cuma pentingnya nomor 17. Nah, ternyata yang nomor satunya itu adalah bagaimana kita kemampuan berkomunikasi kita. Lalu yang kedua kejujuran, yang ketiga kemampuan kerjasama. Saya hanya melihat tiga besarnya saja, ternyata tiga hal ini yang sebenarnya tidak diajarkan secara langsung di perguruan tinggi, namun sangat dijadikan pertimbangan utama dalam menerima karyawan baru. Nah, jadi saya harap nanti teman-teman ketika lulus janganlah membanggakan IP yang 3,9, 3,8, yang 3,5 ke atas lah. Kenapa? Karena itu nomor 17. Yang harus teman-teman asah benar-benar itu adalah yang tiga besar ini. Pertama cara komunikasi, yang kedua kejujuran, yang ketiga kemampuan kerjasama. Nah, ini jadi mulai sekarang mumpung masih ada waktu kurang lebih 1,5 tahun ya untuk teman-teman lulus, kemampuan nomor 1, 2, dan 3 ini tolong benar-benar diasah kalau memang nanti teman-teman ingin memiliki daya saing ketika melamar di suatu perusahaan, di suatu rumah sakit, klinik, atau sebagainya gitu. Oke, ini hanya intermezzo saja mengingatkan bahwa inilah kualitas-kualitas yang dicari sebenarnya sama kita penyedia tempat kerja gitu loh. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Materi pertama mengenai manajemen penjualan. Apa sih manajemen penjualan? Nah, ini sih secara teori seperti ini ya. Saya tidak meminta teman-teman untuk menghafal karena hafalan tidak dipakai di tempat kerja nanti ya. Jadi tapi tetap harus dipelajarin paling tidak sebagai dasar pemahaman. Jadi kalau misal nanti mungkin teman-teman ngobrol, mungkin tanpa sengaja ditanya ngerti nggak sih soal jualan, nah, ya pondasinya dasarnya itu teman-teman udah pernah denger lah minimal. Nah, intinya itu manajemen penjualan adalah eh, jadi anggaplah nih bahasa gampangnya teman-teman ingin jualan. Nah, yang namanya mau jualan itu kan kita nggak bisa tahu-tahu. Ya walaupun memang banyak kesalahan yang dibuat oleh penjual dalam tanda kutip. Salahnya itu adalah ya udah saya pengen jualan, saya beli barang, ya udah deh langsung saya jual. Misalkan saya punya baju, saya mau dagang baju, saya punya link buat jadi suppliernya, saya ngambil dari sana, udah saya jualan ke teman-teman kampus atau teman-teman kerja nantinya. Nah, tapi kok nggak laku ya? Kenapa ya kok bisa nggak laku sih? Apa karena harga atau karena modal dan sebagainya? Kenapa bisa seperti itu? Karena biasanya manajemen penjualannya itu kurang matang. Nah, karena manajemen penjualan nggak hanya soal jualannya aja, tapi rencananya seperti apa. Jadi misalkan kita punya barang, oke, barang yang mau kita jual tuh apa? Karena mungkin, oh kebetulan saya punya linknya, link supplier kaos atau celana jeans.
Ya karena kebetulan hanya itu linknya, ya sudah, berarti mau nggak mau kan kita hanya punya modal itu gitu. Nah, cuma jangan asal tabrak aja. Ntar mungkin yang teman-teman udah ibu rumah tangga memaksakan jualan celana jeans di ibu-ibu, kalangan ibu-ibu arisan atau pengajian. Laku nggak? Ya laku. Tapi laku banget nggak? Kayaknya sih nggak gitu loh. Karena kurang cocok. Dan kenapa kok bisa nggak cocok? Karena tidak direncanakan dengan baik. Ya, itu harus direncanakan dengan baik, ya kan? Oh, kita punya barang apa? Mau jualan di mana? Siapa target jualan kita? Di mana kita jualannya? Seperti apa cara jualannya? Nah, jadi kalau bahasa bakunya ya manajemen penjualan tuh proses dari mulai direncanakan, lalu diorganisir, setelah diorganisir kita implementasikan, lalu bagaimana memaintain itu? Pengendaliannya seperti apa? Sehingga eh, ketika kita berjualan itu terstruktur, sistematis, nggak hanya mengandalkan garis tangan. Ya, mungkin ada juga yang itu tetangga saya jualan nggak pakai mikir panjang-panjang, laku. Ya sebenarnya itu garis tangan dia bagus. Mungkin bisa jadi tanpa dia sadari dia sebenarnya melakukan perencanaan, melakukan perorganisasian yang baik, implementasi jualannya baik, baik dari teknik komunikasi, teknik pemasaran dan sebagainya itu baik, walaupun dia tidak memahami secara teoritis tentang manajemen penjualan. Nah, jadi bagi teman-teman yang kebetulan di sini dapat materi tentang manajemen penjualan, ya nantinya misal berniat menjual sesuatu atau nanti bekerja di perusahaan yang memang bidangnya nanti harus menjual suatu produk, ya ini harus teman-teman pahami dulu rencananya bagaimana. Bagaimana memanagenya. Ya contoh deh, saya langsung agak loncat ke materi selanjutnya yaitu medical representative. Misalnya teman-teman nanti ngelamar di suatu perusahaan farmasi, mendapatkan tugas, oke, kamu pegang brand A, vitamin. Targetnya adalah apotek-apotek, dokter-dokter, dan sebagainya. Jadi kita memberikan produk knowledge kepada mereka, ceritanya seperti itu. Ya, walaupun kan pasti perusahaan hanya memberikan instruksi seperti itu saja. Tapi kita harus memiliki perencanaan. Oke, target saya dokter. Bagaimana cara saya menjelaskan produk knowledge saya kepada dokter? Pasti akan berbeda caranya apabila nanti teman-teman memasarkannya ke masyarakat awam, baik dari teknik komunikasinya, informasinya yang diberikan seperti apa, namun tanpa menghilangkan substansinya. Nah, jadi itu perlukan perencanaan. Kalau yang nggak pakai perencanaan, pasti kan nanti teman-teman begitu masuk di perusahaan tersebut di training dulu nih. Oh, ini produk knowledge-nya. Wah, ini dapat meningkatkan enzim ini. Nah, begitu teman-teman mau jualannya ke apotek atau ke orang awam langsung atau konsumen langsung, nggak mungkin kan menjelaskan tentang enzim-enzim dan sebagainya ke mereka. Kenapa? Ya karena ya benar sih informasinya terlihat keren, tapi nggak ngerti yang dengerinnya. Nah, itu perlu direncanakan dulu. Oke, hari ini saya mau jualan ke dokter, caranya seperti ini. Oke, besoknya saya mau jualannya langsung ke customer, caranya seperti itu. Nah, jadi ada perbedaan dan itu harus direncanakan, diorganisir dan diimplementasikan dengan baik. Nah, itu yang namanya manajemen penjualan. Jadi manajemen penjualan itu di dalamnya terdapat kegiatan penarikan, pemilihan, perlengkapan, penugasan, penentuan rute dan sebagainya. Jadi kompleks dari mulai hulu ke hilir. Nah, itu jadi dari mulai direncanakan sampai akhirnya kita bisa closing. Apa sih closing itu? Closing itu adalah target kita sekian, target kita siapa, gimana caranya sekian dan siapa itu bisa tercapai. Itu yang namanya closing. Nah, jadi inti dari jualan adalah how to close. Bagaimana kita bisa menyelesaikan target kita, problem kita. Ya percuma kita jualan, kita bikin seminar, kita presentasi ke dokter, kita bikin penyuluhan ke masyarakat atau di apotek, tapi nggak ada yang beli. Walaupun cara yang kita lakukan menurut kita sudah benar, tapi semisal hasilnya atau outputnya tidak sesuai dengan target, berarti kita gagal dalam menyelesaikan misi kita. Nah, oleh karena itu penting memahami tentang manajemen penjualan. Apa sih bedanya
dengan manajemen pemasaran. Nah, kalau manajemen penjualan itu orientasinya lebih fokus kepada laba. Kalau manajemen pemasaran orientasinya fokus kepada kepuasan konsumen. Loh kan kalau kepuasan konsumen ujung-ujungnya laba juga Pak. Iya. Tapi ada beberapa produk yang kita tidak perlu fokus ke kepuasan konsumen, langsung saja ke labanya. Nah biasanya itu kalau yang berfokus kepada laba itu tidak ada target jangka panjang. Kita tidak terlalu mengharapkan adanya repeat order dari konsumen kita. Jadi biasanya untuk barang-barang yang ya sudah sekali beli, kemungkinan untuk beli lagi yang kedua dan ketiganya itu agak kecil gitu loh. Contoh misalkan beli rumah, mobil, nah itu kan hari ini beli mobil belum tentu minggu depan atau bulan depan beli mobil lagi kan. Berbeda misalkan teman-teman jadi medical representative. Nah untuk jadi medical representative kan itu diperlukan repeat order. Hari ini target kita bulan ini target kita misalkan 100 juta. Nah kita sudah mencapai target hari ini bulan ini 100 juta. Tetapi yang penting kita jualan. Nggak ada kepuasan konsumennya. Bulan depan pusing. Kenapa pusing? Karena konsumen belum tentu puas. Ya kan dengan banyak trik-trik untuk mencapai target di dalam pekerjaan sebagai medical representative. Tidak melulu kita harus memuaskan konsumen supaya konsumen mau menggunakan produk kita. Ada juga cara yang nggak peduli dengan kepuasan konsumen, tapi achieve gitu loh. Tapi kalau teman-teman sebagai medrep nantinya menerapkan sistem manajemennya seperti itu, hanya bisa selamat atau save di bulan ini saja, bulan depan pusing. Ya bukan berarti kalau kita mengutamakan kepuasan pelanggan atau konsumen bulan depan nggak pusing, ya sama pusingnya tetap, cuma lebih atau jauh lebih ringan gitu loh. Karena apa? Begitu konsumen puas pasti akan ada repeat order. Nah, berarti bagusan manajemen pemasaran dong Pak? Ya belum tentu. Balik lagi, barang apa yang kita jual, produk apa yang kita bawa, jadi disesuaikan menggunakan sistem seperti apa gitu loh. Nah, ini tahap-tahapannya. Dalam manajemen penjualan ada beberapa tahap. Yang pertama prospecting, perencanaan pra penjualan, presentasi penjualan, mengatasi keberatan prospek, dan menutup penjualan atau closing. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan di awal, inti dari manajemen penjualan adalah how to close. Bagaimana kita bisa mencapai target kita atau menutup penjualan bahasanya. Langkah-langkahnya ada 4 langkah dalam menjalankan manajemen penjualan. Yang pertama, tentukan dulu nih kebutuhan dan keinginan pasarnya. Biasanya lewat riset pasar. Yang tadi saya bilang, teman-teman misalnya mau jualan celana jeans, otomatis kita harus lihat dulu nih, orang-orang kita lagi tren nggak nih celana jeans, masih tren nggak nih celana jeans. Oh celana jeans long lasting Pak, sampai kapanpun peminatnya selalu ada. Oke. Nah tapi kan harus dilihat dulu celana jeansnya seperti apa, warna apa, model yang bagaimana. Jangan-jangan sekarang lagi hits misalkan celana jeans yang robek-robek, yang belel-belel, atau yang seperti apa. Kita harus riset dulu gitu loh. Jadi supaya nanti ketika kita kulaan, kulaan itu belanja barang ke supplier gitu loh. Ketika kita belanja barang ke supplier, ya kita membelanjakan barang yang kita beli sesuai dengan kebutuhan dan keinginan calon konsumen kita. Lalu balik lagi, tentukan segmen dan targetnya. Nah, ini yang sudah kita pelajarin di manajemen sebelumnya. Mirip dengan manajemen pemasaran, hampir sama. Hanya saja orientasinya tadi yang berbeda. Yang satu lebih fokus ke laba, yang satu fokusnya ke kepuasan konsumen. Walaupun endingnya tetap ya duit-duit juga, laba-laba juga gitu loh. Lalu yang ketiga, tetapkan positioningnya. Sama kan? Nah, positioningnya mau yang bagaimana? Misalkan tadi kita jadi penjual celana jeans, mau menetapkan positioning seperti apa? Apa menetapkan posisi sebagai saya adalah penjual jeans atau produk jualan saya adalah celana jeans yang
memiliki harga murah. Nah, atau yang kedua mau memposisikan saya sebagai penjual celana jeans yang memberikan kualitas terbaik. Barang saya ori semua, nggak ada KW-KW-an. Nah, atau banyak sebenarnya position yang bisa dibuat. Saya penjual celana jeans yang atau produk yang saya jual ini adalah produk yang bisa memanjakan pasien. Loh, kok jualan celana jeans memanjakan pasien? Memanjakan konsumen. Nah, konsumen nggak perlu datang ke toko saya antar ke rumah. Nah, itu kan banyak positioning yang bisa kita buat di dalam bisnis kita. Nah, itu yang tadi kita bahas sebelumnya ya. Lalu yang keempat, pasti yang terakhir, menempatkan strategi penjualan yang tepat atau marketing mixnya seperti apa. Marketing mix itu bauran pemasaran yang minggu lalu sudah kita diskusikan. Jadi ini kita kelompokkan nih. Oke, setelah saya melakukan riset, setelah menentukan target, segmen, dan positioning, buat rincian bauran pemasarannya. Produk apa yang akan kita jual? Varian yang seperti apa? Lalu harganya berapa? Kita menjualnya di mana? Door to door atau ke suatu komunitas atau kita punya outlet sendiri, ya, macam-macam. Tentukan, dibuat rinciannya berdasarkan unsur-unsur bauran pemasaran yang sudah dibahas minggu lalu. Nah, ini lagi, jualan harus tahu target marketmu siapa, karena nggak semua orang beli produk kamu. Maksudnya seperti ini, yang tadi saya bilang, misalkan teman-teman menempatkan posisi sebagai saya atau barang jualan saya adalah celana jeans yang berkualitas, original, non KW, nggak ada KW-KW-an barang di saya. Nah, begitu ada orang yang datang nanya, Mas, Mbak, saya mau lihat celana jeans dong. Oke, ya yang mana Bu? Yang ini. Harganya berapa? 800.000. Kok mahal banget? Saya biasa beli celana jeans kalau di pasar cuma 100.000, 150.000. Kok ini 800.000? Ah, nggak deh, saya nggak jadi beli. Mahal banget di sini. Nah, kalau misalnya ketemu konsumen seperti itu, jangan kecewa, jangan sedih. Karena apa? Ya dia bukan target kita. Karena kita nggak mungkin bisa merangkul semua orang. Makanya saya selalu bilang, misalkan di kelas pemasaran, di kelas kewirausahaan, ketika menargetkan menentukan target kita, menentukan target konsumen kita, itu sangat tidak mungkin untuk bisnis baru. Target saya adalah semua kalangan, dari menengah ke bawah dan menengah ke atas. Itu so impossible gitu loh. Sebanyak apa memang item jualan kamu gitu loh. Kalaupun item jualan kita sebegitu komplitnya dari yang murah sampai yang mahal, pasti tetap ujung-ujungnya akan ada satu kelompok yang menjadi target kita. Misalkan saya punya celana jeans dari harga 100.000 sampai 1 juta. Nanti pada endingnya akan terlihat yang akan dominan menyumbang omset ke kita itu di kelompok yang harga berapa sih. Nah, otomatis begitu kita sudah mendapatkan data itu, ya misalkan saya jualan celana jeans harga 100.000 sampai 1 juta. Setelah saya jualan 6 bulan atau 3 bulan deh, saya jualan 3 bulan, ternyata yang lebih sering laku adalah yang harga 100.000 sampai 300.000. Ada sih yang beli yang harga 1 juta, tapi selama 3 bulan ini baru satu lakunya. Tapi kalau yang harga 100.000 saya udah laku berapa lusin gitu. Nah, otomatis kan di bulan keempat dan seterusnya teman-teman akan lebih fokus ke konsumen-konsumen yang berminat dengan celana jeans seharga 100 sampai 300.000. Secara tidak langsung kan berarti sudah ditentukan sama teman-teman. Targetnya adalah kalangan yang menengah ke bawah yang mencari celana jeans murah. Nah, baiknya sebelum kita menemukan hal seperti itu di tengah jalan, ya walaupun dinamis ya, bisnis itu dinamis, dari awal kita sudah menentukan target saya di sini saja, sehingga kita tidak buang-buang uang untuk mengadakan barang-barang yang seharga 500.000 ke atas atau di atas 300.000 tadi. Ya oke lah kita adain, tapi nggak banyak stoknya, paling hanya stok sekedar ada hanya 3-5 pieces atau mungkin hanya 1-2 pieces gitu loh, supaya modal kita nggak mandek di barang itu yang jelas-jelas tidak sesuai dengan pasar kita gitu loh. Kan sayang dibanding kita punya selusin celana jeans harga 1 juta, berarti kan sudah 12 juta jadi barang dan mandek. Padahal seandainya kita cuma
ya udah deh, saya nggak apa-apa jualan 1 juta tapi 2 barang aja. Nah, 2 barang kan berarti cuma 2 juta, 10 jutanya bisa diputerin untuk harga yang 100.000. Bisa dapat berapa banyak itu? Dapat 100 barang. Dapat dapat iya benar, 100 barang. Dengan uang 10 juta yang kalau kita belanjain harga 1 juta tadi, kalau seandainya kita jadikan barang yang 100.000, kita dapat 100 pieces. Bayangkan gitu loh. Jadi kita harus jeli melihat target kita siapa. Jadi tidak mungkin kita dari awal sebuah bisnis baru, target saya adalah semua kalangan menengah sampai ke bawah dan menengah ke atas. Buang-buang waktu, buang-buang duit, buang-buang tenaga. Itu. Jadi itulah kunci dari atau manfaat dari kita melakukan riset pasar. Nah, ini adalah kriteria seorang manajer penjualan yang efektif. Yang namanya manajemen penjualan pasti dipimpin oleh seorang manajer penjualan. Nah, ini ciri-cirinya manajer penjualan yang efektif. Yang pertama adalah mengetahui apa yang ingin dicapainya. Nah, jadi ketika dia membuat suatu rencana, dia tahu goalnya akan seperti apa. Setelah tahu goalnya seperti apa, how to close, how to reach it, bagaimana kita bisa mencapai itu. Nah, lalu setelah mengetahui itu, yang kedua mengkomunikasikan visi kepada tim. Jangan sampai dia sudah pinter menentukan target, dia sudah pinter membuat rencananya, tapi teman-teman kerjanya atau timnya dia atau anak buahnya lah bahasa kasarnya gitu, nggak ngerti maunya dia, nggak paham maksudnya dia. Jadi yang percuma. Jadi kita harus bisa, manajer penjualan itu harus bisa mengkomunikasikan visi penjualannya itu kepada timnya dia. Lalu yang ketiga, memanfaatkan informasi secara sistematis dan kreatif. Nah, ini seringkali yang jadi masalah, yang namanya bos nggak tahu di lapangannya seperti apa, hanya tahu kok targetnya nggak nyampe ya, diomel-omelin, diberikan penilaian negatif timnya dia. Kenapa ya? Karena informasinya nggak lengkap. Harusnya bos itu sendiri tahu masalah di lapangan apa. Kok bisa ya rencananya dia tidak berjalan dengan lancar? Oh, karena begini. Oke, berarti langkah selanjutnya gini, langkah penanganannya seperti ini. Jadi dia harus bisa memanfaatkan informasi secara sistematis dan kreatif gitu. Jadi tidak bisa visinya bagus, rencananya bagus, pasti ada kendala. Namanya melakukan penjualan atau sales itu selalu ada masalah di lapangan. Kalau misalkan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, ya wassalam. Nah, pertanyaan bagaimana cara menyelesaikannya kalau misalkan dia nggak tahu persis permasalahan di lapangannya. Oleh karena itu dia harus mencari informasi. Dari informasi itu diambil sebuah tindakan, diambil sebuah penanganan terhadap masalah tersebut. Lalu yang keempat, memotivasi kelompok dalam bertindak. Pasti akan ada momen-momen yang namanya penjualan lagi turun atau adanya karyawan yang kurang bergairah. Ya udahlah, target saya segini, ya udah saya coba menawarkan, tapi ya kalau laku alhamdulillah, kalau nggak laku ya udah, yang penting kan saya udah berusaha. Nah, itu kan berarti kelompoknya dia kurang motivasi, sehingga manajer penjualan di sini harus bisa memotivasi kelompoknya supaya apa ya, balik lagi teamwork, bisa mencapai visi, bisa menjalankan misi. Nah itu. Nah, lalu yang terakhir adalah selalu mencari cara-cara meningkatkan kinerja. Yang namanya orang pasti akan ada pasang surut semangat kerja, ada masalah baik di rumah, di keluarga dan sebagainya. Nah, itu manajer penjualan harus bisa mencari cara untuk meningkatkan kinerja timnya itu seperti apa. Itu. Jualan jangan takut saingan harga. Kasih saja edit value yang nggak ada di kompetitormu. Calon buyer nggak bakal lari kok. Nah, ini maksudnya gini, kebanyakan cara berpikir awam, ya kebanyakan ya, saya nggak bilang semuanya, yang namanya jualan kalau mau laku ya harus jadi yang murah. Kalau kita nggak jadi yang paling murah, ya kita nggak laku. Udah, hasilnya jadi hancur-hancuran harga.
Lain cerita kalau misalnya kita berbicara di online shop. Kalau di online shop mau nggak mau hancur-hancuran harga. Kenapa? Nah, ini kita bahas di sini. Kalau di sini kan dikatakan jangan takut saingan harga. Kasih added value atau nilai lebih. Kasih nilai tambahnya. Contoh misalkan tadi jualan jeans. Kan yang jualan jeans nggak kita doang. Ada juga tetangga kita mungkin yang jualan jeans. Nah, barangnya sama, suppliernya sama. Misalkan dia jual harga 300.000, oke, saya turunin jadi 290. Begitu tetangga kita tahu, wah dia 290, saya turunin jadi 280. Begitu kita tahu dia 280, saya turunin lagi 270, gitu aja terus sampai nggak ada untungnya. Ya karena kenapa? Suppliernya sama, barangnya sama, ya otomatis harga modelnya kurang lebih sama. Ya walaupun ada trik-trik tertentu yang gimana caranya kita bisa dapat harga lebih murah dari dia, ada. Cuma anggaplah case-nya modal kita tuh sama, atau barang kita tuh sama, nggak beda jauh lah sama dia. Kalau saya lebih menyarankan berikanlah nilai tambah, berikanlah nilai lebih dari produk yang kita jual. Maksudnya kayak gimana sih Pak nilai lebih, nggak ngerti. Nah maksudnya nilai lebih itu kita berikan layanan-layanan khusus gitu loh. Biasanya banyak trik-trik marketing yang seperti itu. Contoh misalkan harga 300.000, kompetitor juga 300.000. Ibu nggak perlu datang ke outlet kami, langsung aja mau lihat, misalkan ibu mau belanja celana jeans, di WA aja ke kita, nanti kita kirimkan foto-fotonya. Nah nanti barang mana yang menarik saya antar ke rumah. Nah diantar ke rumah itu layanan lewat WhatsApp itu kan suatu nilai lebih. Walaupun event kita jualan harganya sama dengan toko sebelah kita, kalau kita memberikan nilai lebih, otomatis kepuasan pelanggan lebih tinggi kepada kita. Kok gitu sih Pak, masih nggak ngerti? Gini, jadi kepuasan pelanggan itu tolak ukurnya adalah seberapa besar manfaat yang dia dapat dibandingkan cost yang dia keluarkan. Nah, saya kaji di sini, manfaat di sini tidak melulu soal produknya tok gitu. Manfaatnya di sini kan, oh saya dilayani dengan baik, itu manfaat juga. Terus, oh saya diantar barangnya ke rumah, itu juga manfaat. Free ongkir lagi, nah itu nambah manfaat lagi. Nah begitu juga dengan cost. Cost itu nggak melulu soal harga. Cost itu selain harga, tenaga, waktu, terus juga banyak pokoknya intinya yang akan dikeluarkan oleh pelanggan untuk mendapatkan produk kita. Nah kalau di case yang tadi, barangnya sama-sama 300.000, cuma kita memberikan layanan via WhatsApp, kita maintain pelanggannya via WhatsApp, kita antar barangnya ke rumah, otomatis yang satu ini sama-sama ngeluarin 300.000, tapi ada cost tambahan dia. Selain 300.000 harus keluar rumah, buang-buang waktunya yang harusnya dia bisa masak, tapi harus keluar rumah buat beli celana jeans, harus keluar bensin. Nah itu kan cost. Tapi kalau misalnya kita antar ke rumah, costnya dia hanya mungkin waktunya dia, waktu chattingan sama kita, duit yang dia keluarin, udah selesai. Nilai tambahnya selain dapat produk, dia juga dapat kepuasan karena barangnya diantar. Nah itu jadi kepuasan pelanggan itu tidak melulu soal harga dan barangnya. Ada banyak nilai-nilai lebih lainnya yang bisa kita tambahkan di situ supaya kepuasan pelanggannya lebih tinggi dibandingkan dia belanja ke toko sebelah yang harganya sama. Gitu. Nah, lalu untuk materi selanjutnya ini sebenarnya berkaitan antara manajemen penjualan dengan medical representative. Nah, ini secara teoritisnya seperti ini, bisa teman-teman baca sendiri apa sih medical representative. Ya kalau kita bahas dari struktur organisasi ya kurang lebih sama seperti sales. Nah, cuma kan kalau di Indonesia itu nama sales kayaknya remeh banget gitu loh. Padahal kalau bagi saya sales itu adalah ujung tombak dari perusahaan. Tanpa ada sales ya perusahaan mandek. Jadi ini ujung tombaknya gitu loh. Cuman kalau dari
perusahaan farmasi biasanya menyebut sales ini sebagai medical representative, yang mungkin untuk menghilangkan stigma negatif terhadap istilah sales, profesi sales, padahal secara fungsi sih sama itu. Nah, jadi intinya dia adalah ujung tombak perusahaan farmasi adalah medical representative. Nah, ini dia MedRep, atau sering kita sebut nama medical representative itu MedRep, itu pasti sangat dibutuhkan oleh perusahaan farmasi karena dia adalah perpanjangan tangannya. Itu tadi saya bilang ujung tombaknya. Karena tanpa ada mereka, dokter atau prescriber, penulis resep, itu tidak mengetahui produk yang kita punya, yang produk yang dipunyai oleh perusahaan farmasi itu. Karena gini, misalkan suatu perusahaan farmasi membuat produk baru, obatnya obat keras lagi, kan kalau obat keras tidak boleh diiklankan baik di TV atau di media-media lain, paling boleh di leaflet, itu pun leafletnya juga boleh dikasihnya kepada penulis resep alias dokter. Nah, bagaimana caranya dokter tahu kalau misalkan perusahaan A punya produk X baru, kalau misalkan medical representatifnya tidak mensonding ke mereka gitu. Nah, saya tidak membahas bagaimana sih iklim MedRep di Indonesia, sudah jadi rahasia umum bagaimana aturannya dan nyatanya di lapangan seperti apa, ya kan ya. Mungkin teman-teman sudah tahu atau sering dengar ya, memang masih seperti itulah kondisi negara kita terkait dunia MedRep dan tenaga medis, khususnya oknum dokter di sini. Kenapa saya bilang oknum dokter ya, karena memang di sini melanggar kode etik, melanggar aturan dan sebagainya dengan trik-triknya macam-macam sekali. Hanya saja hal seperti ini di negara maju sudah ditinggalkan dari jauh-jauh hari. Iklim MedRep dan dokter, oknum dokter di Indonesia saat ini tuh terjadi di negara-negara maju di era-era 80, tahun 80, tahun 90-an. Pemerintah mereka sudah meregulasi aturan-aturan atau cara-cara yang lebih bisa diterima dan tidak bisa disalahgunakan. Ya tetap pasti akan ada penyalahgunaan aturan-aturan yang ada gitu loh. Cuma kalau di Indonesia saat ini ya jujur saya sedikit miris gitu loh. Sekelas dokter segitu maunya dibegituin sama perusahaan farmasi. Oknum ya, balik lagi nih oknum. Tidak semua dokter seperti itu. Untuk dokter-dokter yang ideal, tidak tergoda oleh nakalnya perusahaan farmasi, saya respect, salut sekali. Jadi ya memang memilih produk berdasarkan kualitas, bukan berdasarkan bonus-bonus atau iming-iming lainnya. Lalu, nah biasanya MedRep ini produk-produk yang tawarkannya itu ya dot merah atau logo keras. Ya walaupun ada kah MedRep yang bawa vitamin, ya ada, cuma biasanya pekerjaannya tidak terlalu berat. Kenapa tidak terlalu berat? Perusahaan farmasi sih bisa menunjang pemasarannya atau penjualannya melalui media iklan lainnya, bisa lewat TV, bisa lewat radio, media sosial dan sebagainya. Tapi kalau yang red dot atau logo keras ini nggak bisa gitu. Jadi benar-benar mengandalkan MedRep, gimana cara MedRep bisa jualan dan sebagainya. Nah, tugas utama yang pasti melakukan kunjungan rutin kepada customer, dalam hal ini dokter atau kadang perawat. Nah, yang kedua, melakukan promosi secara beretika dan berkomunikasi atas dasar kejujuran dan ketulusan, harusnya. Cuma ya itu tadi, balik lagi iklim jualan kita yang melalui MedRep kepada dokter ini sangat tidak sehat menurut saya. Ya mungkin kalau menurut akal waras orang-orang pun seperti itu. Cuma ya balik lagi, ini hal yang sulit untuk didebatkan. Perlu adanya regulasi-regulasi yang mengatur tentang bagaimana MedRep boleh menjual kepada dokter, bagaimana dokter boleh meresepkan suatu obat berdasarkan apa, dan bagaimana sanksinya apabila terdapat
dokter yang menerima bonus-bonus tertentu agar mau meresepkan produk dari perusahaan farmasi. Dan ya sanksi ini nggak hanya untuk dokter, pasti untuk perusahaan farmasinya juga gitu loh. Jadi sehingga ya ada efek jera gitu. Cuma sepertinya masih sangat sulit sekali, sangat jauh sekali karena belum ada pergerakan ke arah situ gitu loh. Entah kenapa, kita tidak perlu kita bahas. Lalu yang poin 3-nya, menjalin hubungan dan relasi yang baik dengan customer. Nah, menjalin hubungan dan relasi inilah yang sering dijadikan perusahaan farmasi memberikan atau melakukannya dengan cara yang tidak benar. Dan poin ini juga yang balik lagi oknum ya, oknum perusahaan farmasi dan oknum dokter ya, walaupun berapa persen yang seperti itu sepertinya masih sangat banyak, mungkin di atas 50%, mungkin di atas 70% perusahaan farmasi dan dokter melakukan hal-hal yang tidak beretika dan melanggar aturan ini. Ini juga yang dimanfaatkan nih sama oknum dokter. Oke, kalau you mau hubungan kita baik, relasi kita baik, barang you saya resepkan, oke, begini. Kalau enggak, nih saya pilih pabrik yang lain. Nah, ya udah seperti itu aja terus. Ini oknum. Lalu yang berikutnya, mengolah area coverage-nya secara profesional sehingga memberikan hasil yang optimal. Jadi ini, setiap area, setiap daerah pasti memiliki pola peresepan, pola belanja yang berbeda. Ini yang saya alamin ketika saya berbisnis apotek. Pengalaman saya di Jakarta, di area Jakarta Timur, khususnya Condet, misalkan, oh kalau di sini asam mefenamatnya kebanyakan makainya merek A dari pabrik X. Pas saya di Bogor ternyata itu nggak laku, yang lakunya dari pabrik B, mereknya Y, isinya sama-sama asam mefenamat. Nah, berarti misalkan contoh di sini itu di area Bogor ada satu industri farmasi yang cukup banyak dipakai produk-produknya. Jadi nggak hanya satu macam obat saja gitu. Ada jadi beberapa obat tuh kalau saya terima resepnya dari pabrik itu, dari pabrik itu. Padahal di Jakarta nggak terlalu banyak yang pakai dia. Nah, berarti Medtrap di Bogor, khususnya pabrik tersebut, bisa mengelola areanya dengan profesional. Ya mungkin kalau di Jakarta kurang profesional atau ada yang lebih profesional, ada yang lebih bisa menguasai areanya, bisa memiliki relationship yang baik dengan dokter-dokter di sana dan sebagainya. Nah ini jadi Medtrap harus bisa mengelola areanya. Jadi nggak bisa seperti oke, dokter-dokter di rumah sakit A sudah pakai produk dari pabrik saya. Bulan depan nggak di-maintain, ya otomatis saya yakin bulan depan mungkin pakainya dari pabrik lain, bukan dari pabrik kita lagi di rumah sakit tersebut. Nah jadi harus pintar nih gimana cara mengelola areanya. Tuh. Lalu yang berikutnya, memberikan laporan secara lisan dan tertulis kepada atasannya secara teratur. Nah, yang berisi dengan rencana kunjungan dan sebagainya. Itu maksudnya apa? Kan tadi saya sudah menjelaskan manajer penjualan yang baik itu harus bisa mengelola informasi secara sistematis. Harus tahu bagaimana sih problem-problem yang ada di lapangan. Nah, permasalahannya kan manajernya satu, Medtrapnya ada 5 misalkan. Masa iya sih manajernya tiap hari harus ke lapangan terus ya? Oke, manajer yang baik itu melihat ke lapangan, tapi yang tidak mungkin setiap hari. Mungkin bisa seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali ngelihat ke lapangan. Nah, oleh karena itu diperlukan Medtrap yang bisa memberikan laporan yang akurat, laporan yang menggambarkan situasi di lapangan, supaya apa, informasi tersebut bisa dimanfaatkan oleh manajernya. Apabila ada kendala, oke, langkahnya kita seperti ini. Wah, kompetitor kita nih begini nih Pak, ada keunggulan ini di kompetitor kita, kalau di kita nggak ada. Oke, langkahnya seperti ini. Jadi laporan yang diberikan oleh Medtrap ini harus terstruktur dan sistematis dan menggambarkan substansinya apa.
Jadi nggak hanya sekedar laporan-laporan aja gitu loh, formalitas aja. Tidak bisa. Kalau misalkan memang mau berkembang atau areanya bisa tercover dengan baik, ya Medrep harus bisa memberikan laporan yang akurat gitu loh. Lalu yang berikutnya, survei apotek mengenai pola persiapan dokter sehingga produk sendiri terhadap produk sendiri maupun kompetitor. Gini, jadi hilirnya dari manajemen penjualan obat ini kan biasanya di apotek atau instalasi farmasi rumah sakit. Nah, kita untuk mempelajarinya gimana? Misalkan kita baru datang ke suatu area, ini di sini gimana ya pola resepnya? Kompetitor saya siapa sih? Ya, itu harus survei ke apotek. Dan yang kedua, survei ke apotek ini selain kita mengetahui pola persiapan di daerah tersebut adalah supaya kita tahu barang kita itu ada di apoteknya atau di instalasi farmasinya. Karena akan percuma dokter mau meresepkan barang kita sampai 100 resep per minggu, ternyata di apoteknya kosong, di instalasi farmasinya kosong. Ya jadi kan tetap aja walaupun diresepin barang kita nggak keluar, barang kita masih ada di gudang gitu loh. Itu jadi diperlukan juga maintenance ke apotek-apotek dan instalasi farmasi. Supaya apa ya, barang kita kejual. Kan percuma dokter ngeresepin tapi barangnya nggak ada. Pasti pasien akan mencari merek lain yang memiliki kandungan dan isi yang sama. Jadi percuma kalau kayak gitu. Nah, itu tadi sekilas tentang manajemen penjualan dan medical representative. Mungkin akan ada sedikit kendala dalam menangkap materi. Maksudnya apa sih Pak? Kalau saya masih nggak ngerti, wajar dimaklumin karena situasi kondisinya seperti ini. Jadi nanti minggu depan ketika kita daring, kita diskusi langsung lewat situ. Atau mungkin ada yang kebelet banget pengen nanya, bisa langsung WhatsApp atau email ke saya. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan, sudah meluangkan kuota teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.